Jadi kita tidak akan tertarik tentang cerita-cerita orang soleh kalau di hati kita masih cinta dunia, ya, gitu Pak. Sebab ketika kita ingin menuju Allah, maka dikeluarkan dunia itu dari hati kita kan ya. Kemarin yang di waktu subuh tapi ya, saya sampaikan, tinggalkan keluargamu, tinggalkan hartamu, keluarkan mereka dari hatimu. Nah itu baru bisa berjalan. Ya. Keluarkan keluargamu itu maksudnya apa? Maksudnya ketika mereka tidur, tinggalkan. Kita datangi Allah. Gitu. Mereka tidur, tinggalkan. Kita datangi Allah. Terus tinggalkan harta. Kalau tinggalkan harta yang dimaksud adalah sedekah. Itu tinggalkan harta. Jadi kalau kita punya 10 juta, kebanyakan punya 1 juta, 10 lembar semua, 1 lembar diambil untuk anak yatim, maka harta kita yaitu yang 100. Tinggalkan harta. Nah, terus keluarkan mereka dari hati kita. Keluarkan mereka itu gimana? Tidak ada di hati. Saya sering ngomong ya, maksudnya biar paham. Hati kita itu ada senang, ada sedih, bener kan ya? Kalau anak kita sakit, sedih apa senang? Sedih kan? Berarti masih di hati, belum mampu dikeluarkan gitu. Kalau kita kehilangan dompet dan dompetnya ada isinya 1 juta lah, sedih apa senang? Sedih kan ya, berarti masih di hati, karena hati itu ada sedih dan ada senang. Nah gitu. Tapi kalau biasa aja gitu kan, nanti juga dapat lagi gitu, itu berarti sudah keluar tuh ya. Terus dapat tuh banyak, senang apa sedih? Senang ya, berarti masih di hati. Iya, senang sama sedih itu adanya di hati, tidak di tangan. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengeluarkan mereka dari hati kita, kita baru sir ila babihi, baru berjalan menuju pintunya Allah. Itu. Jadi gimana mau datang ke pintunya Allah, orang jalan aja enggak. Jadi masih jalan di tempat. Kita tuh kalau masih harta, anak, istri masih di sini, kita masih jalan di tempat. Tapi kalau sudah bisa mengeluarkan, kita baru menuju. Makanya sir anhu, pakainya anhu. An itu dari. Kalau dari kan berangkat, ya, gitu. Jadi baru berangkat menuju pintunya Allah. Idza wasolta ila babihi, ketika sampai kepada pintunya Allah, maka banyak tawaran gitu. Karena Allah sedang memberikan mandat kepada pelayannya, karena kita sudah dianggap tamunya Allah, jadi dihormat, jadi dikasih tuh, kasih suguhan. Cuman kadang-kadang kita terlena di suguhan. Tujuan utama kita apa? Ilallah, ketemu Allah. Begitu disuguhin, lupa tuh, pikirannya sudah ketemu. Nah, gitu. Jadi orang yang sudah ketemu Allah cirinya sudah tidak peduli dengan suguhan. Ya, saya dulu ngasih contohnya. Kalau kita senang sama seseorang, terus silaturahmi ke orangnya, terus pembantunya nyuguhin, gitu kan? Senang nggak disuguhin? Senang ya, senang. Terus ketemu tuh sama yang dituju, itu suguhan itu diingat apa tidak? Udah nggak ingat lagi. Yang dilihat, yang diingat, ya si dia itu setelah ketemu itu suguhannya tidak disukai lagi, gitu. Begitu juga orang yang sudah ketemu Allah. Jadi suguhan itu tidak dilirik lagi, ya, gitu. Kita masih kan ya, masih nggak? Masih kan ya, dagang pengen untung, ya kan? Badan pengen
sehat, bener nggak? Ya, kalau nggak gitu gimana, Tad? Ya nggak gimana-gimana. Kalau tujuannya Allah, kita bakal sehat, kita bakal untung. Karena keuntungan kesehatan itu ada di sisi Allah. Gitu. Nyambung? Ya, saya ulang lagi itu. Biar nyambung. Jadi balik lagi. Ketika hati kita masih ada dunia, la taro. Kita tidak akan punya kemampuan untuk melihat sesuatu min ahwalis solihin, dari keistimewaan orang-orang soleh, sehingga kita nggak tertarik. Nggak tertarik. Ketika saya cerita tentang orang soleh, biasa aja gitu, datar gitu, nggak tertarik. Ya, karena saya nggak mau begitu. Gitu. Madumta makdian minal khalqi musyrikan. Madumta makdian minal khalqi musyrikan. Tadi yang pertama, kenapa kita tidak tertarik dengan keistimewaan orang soleh? Karena hubbud dunya. Yang kedua, selagi engkau makdian minal khalqi, makdian itu mengemis, lebih sadis ya. Madumta makdian minal khalqi, selagi engkau masih mengemis kepada manusia. Gitu. Tahu mengemis kan? Berarti kita merasa hina di depan manusia. Kenapa? Ingin diberi. Bener nggak? Nah, itu. Jadi perilaku kita, sikap kita menunjukkan biar terlihat kasihan gitu. Kita kayak gitu nggak? Kalau di depan manusia nggak boleh gitu ya. Itu namanya makdian minal khalqi. Musyrikan. Dan musyrikan, menduakan mereka dengan Allah. Gitu. Dianggapnya mereka tuh punya kemampuan untuk memberikan madorot, punya kemampuan untuk memberikan kebahagiaan. Gitu. Benar tidak? Benar ya? Bos bapak bisa bikin bapak bahagia kan? Hah? Benar tidak? Nah, kalau begitu musyrikan itu. Ya, iya. Saya kalau nggak kerja sama dia, jangan begitu. Tetap ke Allah. Ya, tetap ke Allah. Nanti musyrikan. Jadi selagi kita masih bersikap seperti tadi, mengemis kepada makhluk, kepada manusia, dan menyekutukan mereka, menduakan mereka dengan Allah, ya, maka kita masih susah untuk bisa mengikuti jejak orang-orang soleh dulu. Ya. La apa bacanya? In fa'ala yanfa'ilu, berarti tan tafihu, gitu kan? In fa'ala yanfa'ilu, berarti tan fatihu. Ainan qalbaka, ainan qalbaka, qalbaknya berarti jadi badal gitu. Latan fatihu, tidak akan terbuka mata hatimu, gitu maksudnya. Tidak akan terbuka mata hatimu. Jadi kalau kita masih ada dunia di sini, masih mengemis kepada manusia, masih menduakan Allah dengan mereka, hatimu, mata hatimu tidak akan terbuka. Tidak akan terbuka. Keluarkan mereka dari hatimu, nggak bakal bisa. Ya kan? Keluarkan mereka dari hatimu gitu. Nggak bakal bisa. Itu la tanfatihu ainan qalbaka. Hatimu tidak akan terbuka. Mata hatimu tidak akan terbuka. La kalama. Gak usah ngomong lah, nah, gitu maknanya. La kalama gitu, gak usah ngomong. Tidak ada kata-kata hatta tazhada, sehingga engkau sungguh-sungguh berzuhud. Nah gitu. Jadi la kalama. Jadi nggak usah dijelasin lagi gitu. Kalau kitanya belum zuhud. Zuhud apa kemarin? Urusan dunia simpen di tangan, jangan simpen di hati. Kalau simpen di hati kayak tadi, nggak bisa jalan menuju Allah, nggak bisa, ya. Karena mau ngaji juga nggak bisa. Mau ngaji istrinya tampil, Mas,
hujan-hujan begini ngaji. Nanti aja kalau nggak hujan baru aku izinin. Oh gitu ya. Ya udah tuh. Nah itu. Udah itu beres itu. Beres. Itu namanya masih di sini melekat. Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Ketika kita tinggalkan mereka, itu untuk kepentingan mereka. Sebab Allah akan sejahterakan kita. Gitu kan. Kemarin saya memberikan kisah ya. Kisah seseorang budak dengan tuannya. Ya, cuman saya di keterangan itu di waktu subuh kemarinnya. Saya ulang di sini karena banyaknya nggak hadir juga. Jadi seorang budak dibeli oleh tuannya. Kebetulan budak itu soleh. Budak apa budak? Hamba sahaya. Iya. Seorang tuan membeli hamba sahaya. Kebetulan hamba sahaya itu soleh. Istara rajulun mamlukan wa kana dzalika al mamluku min ahli din was shalah. Jadi budaknya itu ahli agama. Dan dia perangainya bagus. Ada ahli agama tapi perangainya buruk ada. Ada nggak Pak? Mana orangnya? Jangan menuju ke sini. Perangainya buruk. Kalau hamba ini perangainya bagus. Sehingga ditanya oleh tuannya, kau mau makan apa? Jawabnya, apapun yang kau beri aku makan. Kau mau pakai baju apa? Apapun yang kau beri aku pakai. Terus pertanyaan ketiga, rumahku luas. Kamu mau tinggal di mana? Apapun, dimanapun yang kau beri tempat, aku pasti tempati. Terus yang keempat, kerjaanku banyak. Mana yang kamu sukai? Gitu. Jawabnya, tak muruni, ma tak muruni. Apa-apa yang kau perintah kepadaku, aku kerjakan. Jadi 4 pertanyaan. Mau makan apa? Apapun aku makan. Mau pakai baju apa? Apapun yang diberi aku pakai. Mau tempat di mana? Rumahku luas. Dimanapun tempat aku tinggal. Terus yang keempat, kerjaanku banyak. Kau mau yang mana? Apa yang kau perintah aku kerjakan. Mendengar jawaban hamba seperti itu, fabaka rojulu fakola. Majikannya itu menangis sambil ngomong. Ada nggak orang nangis sambil ngomong? Ada ya. Siapa biasanya yang nangis sambil ngomong itu? Anak kecil. Bapaknya juga begitu. Ya bahasa. Kadang-kadang ada bapaknya nangis sambil ngomong. Ya nungguin istrinya sakit, gitu kan? Nggak sembuh-sembuh. Gitu. Duitnya udah habis banyak. Itu nangis sambil ngomong. Gitu. Duitnya udah keluar banyak, kamu nggak sembuh-sembuh, tak gitu, nangis sambil ngomong. Tapi ini beda. Fabakar rojulu fakola. Jadi majikannya itu nangis sambil ngomong. Tubali, berbahagia aku. Lau kuntu ma'a Rabbi azza wa jalla kama anta ma'i. Seandainya aku bersikap kepada Allah Azza wa Jalla seperti engkau bersikap kepadaku. Paham nggak? Paham kan ya? Tadi kan budaknya dikasih pertanyaan 4 tuh, jawabnya itu bagus sekali. Semua jawabannya pasrah. Nah, terus majikannya sambil nangis ngomong, bahagia diriku seandainya aku bisa bersikap kepada Allah Azza wa Jalla seperti engkau bersikap kepada aku. Orang kita dikasih sop tiap hari makannya kangkung, terus ngomong gak ke istri, ini nanaonan itu kambing, ya kan ngomong ya, bener gak baik kok, protes lah. Duitnya kemanain sih, tiap hari kangkung, saya ngantuk terus. Apalagi kalau ngaji nih, ngantuk. Jadi gitu kan,
protes. Harusnya tidak. Makan apapun yang diberi, dimakan. Makanya kita belajar makan yang tidak cocok. Belajar makan yang tidak cocok, Pak. Pulang kerja tuh bayangannya ayah jengkol, ayah sambel gitu kan. Pas astagfirullah tempe doang. Makan. Itu pemberian Allah. Gitu. Nah, hamba tadi padahal cuma makan. Ya. Nah, itu. Seandainya aku bisa bersikap kepada Allah seperti engkau bersikap kepadaku. Itu, Pak. Ya. Jarang ya, Pak ya. Terus apalagi omongan budaknya? Faqalal mamluku. Seorang budaknya nanya lagi, jawab lagi. Ya sayyidi wa halil abdi ma'a sayyidi iradatun aw ikhtiyarun. Gitu. Wahai Tuhanku, apakah milik seorang hamba kepada tuannya irodah, kehendak dan pilihan? Maksudnya gini, apakah seorang hamba kepada tuannya mempunyai kehendak dan pilihan? Gitu. Itu sikap seorang hamba, Pak. Kalau seorang hamba itu tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Saya tadi pagi subuh, kalau kita punya pilihan, kita milih jadi keluarganya Salman. Lahir di keluarga Salman. Kenal tidak? Ya iya, iya kan? Enak kan kira-kira? Nggak usah kerja di pabrik, bener nggak? Ya iya. Kalau boleh memilih, tapi kan hamba itu tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Ya apa adanya. Dikasih rumah, masuk pintu depan, keluar pintu depan. Ya terima. Namanya juga tidak punya pilihan. Nih. Bener kan ya? Ya iya, nikmati. Itulah sikap seorang hamba. Ya, dikasih sakit oleh Allah, itu nggak punya kehendak. Dikasih sakit oleh Allah, jangan minta sembuh. Kalau minta sembuh berarti punya kehendak. Nggak usah minta sembuh. Terus gimana tadi? Ya berobat. Ya itu minta sembuh? Enggak, berobat weh. Gitu. Gitu. Menunjukkan bahwa kita lemah di sisi Allah. Berobat aja. Karena kesembuhan Allah yang punya kehendak. Cuman kadang-kadang kita sok hebat kan. Bisa tuh ya dikerjakan. Bisa. Tuh, itu nggak boleh tuh aturan tuh. Berarti kita punya kehendak. Yang benar, insya Allah. Gabungkan kepada kemampuan Allah. Cuman udah tanggung. Orang kita tuh nggak percaya dengan insya Allah. Jangan insya Allah, yang pasti, yang pasti. Ini kapan selesainya ini? Yang pasti, jangan insya Allah. Sedih banget, Pak. Sedih tuh, udah keluar akidah sebetulnya. Keluar akidah. Orang soleh itu kalau ngomong selalu dikaitkan dengan kemampuan Allah. Ya itu. Makanya Ismail apa bilangnya? Satajiduni insya Allahu minas sobirin apa solihin? Sobirin. Itu dikaitkan. Nabi Musa juga begitu. Gitu. Nah kita juga harusnya begitu. Cuman udah kadung nggak percaya dengan insya Allahnya kita. Jadi dihilangin insya Allahnya, pakai yang pasti. Itu. Kirain insya Allah nggak pasti. Ya, itu kesalahan yang fatal sebetulnya, Pak. Ya makanya kita perbaiki, Pak. Dari sekarang banyak bilang insya Allah tapi tepati. Nah, udah insya Allah ini gak apa-apa. Berarti Allah tidak menghendaki gitu. Subhanallah. Nyambung tuh? Nyambung ya. Nah, itu. Jadi sikap seorang hamba itu tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Udah nerimo ing pandu. Nah, gitu. Paham? Islam itu menyerahkan diri. Balik lagi, Pak. Masih panjang ini. Ya. Habisin nggak ini? Habisin ya? Iya. Orang besok libur kan? Oh masuk? Saya mah libur.
Ya udah, nggak apa-apa, terusin aja. Jadi hati kita tidak akan, mata hati kita tidak akan terbuka. La kalama, tidak ada kata-kata. Hatta tazhada, sehingga engkau sungguh-sungguh berzuhud fid dunya wal khalqi. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap makhluk. Gitu. Baru di sini perintahnya kun mujtahidan. Engkau jadilah seorang zuhud yang sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Engkau jadilah seorang zuhud yang sungguh-sungguh. Kalau kita jadi seorang zuhud yang sungguh-sungguh, taro ma la yarahu ghairuka. Taro ma la yarahu ghairuka. Engkau akan punya kemampuan melihat apa-apa yang orang lain tidak melihat. Itu Pak. Ini nih, untung nih. Kalau saya beli untung ini. Dia punya kemampuan untuk melihat. Dibeli. Kata orang, ayo gitu dibeli. Kata orang. Dia belum mampu melihat. Makomnya sudah berbeda. Rumah begitu dibeli mahal. Oh gitu. Bener pas 1 minggu ada yang nawar lipat 3 ya, karena mereka punya kemampuan untuk melihat gitu. Siapa mereka? Orang yang zuhud benar-benar, yang benar-benar zuhud terhadap dunia dan makhluk gitu. Taro ma la yarahu ghairuka gitu. Boleh. Yang pun mujtahidnya itu misalkan jadilah atau warna jeta. Benar-benar pakai jim apa pakai zat sama ya artinya Pak. Mujtahid itu sama bukan zuhud. Mujtahid itu sungguh-sungguh. Cuman cerita dari depannya zuhud. Iya. Kira itu jadi mujtahid. Bukan pakai bukan. Bener ini udah. Jadi maknanya mujtahid itu sungguh-sungguh. Yang dimaksud sungguh-sungguh di sini jadi seorang zuhud yang sungguh-sungguh. Gitu maksudnya Pak Ujang. Oke, sip ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh zuhud, betul-betul zuhud, maka Allah berikan kemampuan taro ma la yarahu ghairuka. Engkau akan mampu melihat yang orang lain tidak melihat. Gitu. Ya. Menurut orang lain kayak gitu jelek kok dibeli gitu. Gitu. Tahu-tahu selang 3 hari ada yang nawar. Nah gitu Pak. Itu. Nah, orang yang zuhud diberikan kemampuan lagi oleh Allah. Takhrukulakal adatu. Takhrukulakal adatu. Adat itu apa? Kebiasaan. Iya. Jadi hal-hal yang luar biasa milikmu. Takhruku itu luar biasa. Ya. Jadi adat kebiasaan. Jadi hal-hal yang luar biasa, hal-halnya tuh adat tadi ya, adatnya fa'il. Jadi adat, hal-hal yang luar biasa menjadi milikmu. Idza tarokta, gitu. Apabila engkau meninggalkan ma huwa fi hisabika. Apabila engkau meninggalkan ma huwa fi hisabika, apa-apa yang dia dalam hitunganmu. Nanti tidak. Punya duit 700. Iya. Dipinjam 500, tinggal berapa? 200. Yang benar itu dipinjamnya 200. Sisanya 500 kan? Nanti enggak? Gedean siapa? Gedean yang pinjam atau gedean yang punya? Iya kan? Menurut perhitungan kita yang gedean yang punya dong. Kalau kamu mau pinjam ke saya, ya pinjamnya 200 saja. Karena saya punya 700. Gitu kan? Ngerti tidak maksudnya? Ini aku kasih 200. Jangan 500. Kalau 500 berarti yang kecil saya dong. Nah itu namanya masih punya perhitungan. Gitu. Belum zuhud itu. Ya. Pinjamnya 500, sayanya 200 berarti lebih kecil. Ya. Gitu. Kalau kita sudah bisa meninggalkan yang perhitungan tadi, ja'aka, pasti
didatangkan kepadamu ma, itu manya fa'il, itu fa'il, apa-apa yang dia fi ghairi hisabika, dalam lain hitunganmu, dalam tanpa hitunganmu, gitu. Jadi kalau kita sudah mulai tidak hitung-hitungan, gitu, Allah akan beri yang tidak hitung-hitungan, ya, gitu ya. Monggo kita latihan, Pak. Jadi kalau kita mampu meninggalkan yang hitungan, Allah akan beri yang tanpa hitungan. Idza i'tamadda 'alal haqqi, idza i'tamadda, apabila engkau bergantung, bersandar, 'alal haqqi, kepada Allah, wattaqaitahu, dan engkau bertakwa kepada Allah, khalwatan wa jalwatan, baik dalam kondisi yang sepi, sendiri, atau rame, gitu. Razaqaka, pasti Allah memberikan rizki kepadamu, min haitsu la yahtasib, dari arah yang kau tak menghitungnya, kau tak duga, gitu ya. Razaqaka min haitsu la tahtasibu, la tahtasibu. Jadi Allah memberikan, pasti Allah memberikan kepadamu rizki min haitsu, dari arah la tahtasibu, yang engkau tidak menghitung-hitungnya. Iya. Itu. Paham, Pak? Nah, di sini lanjutannya, kita jangan iri ketika mereka mendapatkan hal-hal yang luar biasa, kita tidak memperoleh. Coba lanjutannya. Hum kharaku al-adati. Hum kharaku al-adati. Mereka kharaku, mendobrak. Al-adatu, al-ada, bukan tuh ya, al-adati, ya, maf'ul. Hum kharaku al-adati. Mereka mendobrak kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu. Wa anta hifdzatuha, sedangkan engkau memeliharanya. Itu. Paham, Pak? Habis subuh tidur enak nggak? Enak ya? Bener gak, Pak? Enak itu, habis subuh tidur. Kalau nggak ada kegiatan gitu, enak. Dobrak itu. Ya, jangan tidur. Ngantuk tadi. Ya jangan tidur. Sesekali boleh tadi, bolehlah sesekali. Namanya juga sesekali ya. Tapi kalau jadi rutin, istiqomah, itu yang bahaya itu. Ya, dobrak gitu. Dobrak. Jadi hum kharaku al-adati. Orang-orang zuhud itu mampu mendobrak kebiasaan-kebiasaan buruk. Sedangkan engkau memeliharanya. Fala jaroma, maka tidak aneh gitu. Maka tidak aneh, fala jaroma, maka tidak aneh, kharaqat lahumul adatu. Kharaqat lahumul adatu. Hal-hal yang luar biasa menjadi milik mereka. Kharaqat lahumul adatu. Makanya kita tidak aneh ketika mereka mendapatkan hal-hal yang istimewa. Gitu. Sama-sama gajinya segitu. Tapi kok kelihatan sejahtera. Ya jangan aneh, karena mereka mendobrak kebiasaan-kebiasaan buruk. Gitu. Paham nggak? Ya. Walam tahruk laka. Dan hal-hal yang luar biasa tidak engkau miliki. Walam tahruk laka. Gitu. Jadi jangan aneh ya. Kok mereka bisa ya, saya nggak bisa itu. Karena kita belum melakukan, tidak mendobrak hal-hal buruk kita. Apa itu? Qamu inda mautika. Qamu inda mautika. Mereka bangun ketika engkau tidur. Cuma di sini kalimatnya mati ya.
mautika. Mereka bangun ketika kamu mati. Coba. Ya. Tidur dibilang mati, Pak. Ridho tidak. Itu. Qamu inda mautika. Mereka bangun ketika engkau tidur. Somu inda iftorika. Somu inda iftorika. Mereka berpuasa ketika engkau berbuka, gitu. Ya, itu namanya mendobrak. Ya, kalau kita pengen aneh, pengen lebih dari orang lain, lakukan yang lebih dari orang lain. Jangan sama, gitu. Mereka bobo, kita bobo. Mereka makan, kita makan. Mereka nambah makan, kita juga nambah. Itu berarti kan tidak aneh ya. Jadi kalau hasilnya sama saja, wajar gitu. Coba kita lakukan yang berbeda gitu. Di pabrik pulang bawa barang pabrik, mereka juga bawa, ya tidak aneh berarti. Ya, jangan ya Pak ya. Pulpen boleh nggak pulpen? Jangan pulpen Pak. Ya. Terus apa lagi? Khofu inda amnika. Khofu. Mereka takut ketika kita merasa aman. Mereka takut ketika engkau aman. Mereka takut ketika engkau merasa aman. Terbalik. Wa aminu inda khaufika. Mereka bukan beriman, aman ini. Ya, amina. Ya, bukan fil amar. Kalau fil amar kalian berimanlah. Ini fi'il madi. Jadi mereka merasa aman ketika engkau ketakutan. Jadi pertama, mereka takut ketika engkau merasa aman, gitu. Dan sebaliknya, mereka merasa aman ketika engkau ketakutan, gitu. Yang pertama apa kira-kira contohnya? Hah? Kira-kira contohnya apa? Mereka takut untuk bermaksiat misalnya. Tapi sementara engkau aman melakukan maksiat, gitu. Nanti dibalik di akhirat, mereka aman gitu. Ketika kita ketakutan dengan pengadilan Allah, kayak gitu contohnya. Ya, jelas? Bazalu, mereka dermawan. Apa itu? Imsak itu, menahan. Berarti maskika, maskika. Bazalu an maskika. Mereka dermawan dari penahananmu. Maksudnya ngerti? Kalau kita nahan, kalau mereka dermawan, kalau kita nahan, perhitungan gitu. Mau beli sate, hitung terus. Beli kecap apa ya? Sama aja rasanya. Ya gitu. Penuh dengan perhitungan, penuh dengan nahan gitu. Mereka nggak badalu. Mereka badalu. Ketika mau ngasih aja. Nggak berpikir ke belakang. Nanti anakku makan apa ya? Enggak. Ngasih aja. Kita belum bisa ya Pak ya? Bener nggak? Berat yang itu ya? Bener kan? Bener nggak? Mereka tidak ada kata-kata menahan anak atau kebutuhan istri. Gitu. Badalu. Beri aja. Ya makanya wajar ketika punya dobrakan ya, punya hal-hal yang istimewa. Kita enggak, ya wajar. Kita lebih mementingkan perhitungan daripada tidak perhitungan. Tapi kan penting Ustadz hitung-hitung itu. Iya monggo. Gak apa-apa, berarti makomnya masih di situ, ya kan? Iya. Kalau kita masih ngitung-ngitung ya makom kita masih di situ. Ya, jangan tanya, wah itu boros Tad, itu tidak sayang keluarga. Ya monggo, nggak apa-apa. Berarti makom kita belum bisa ada di tempat lain, masih pengen di situ terus, gitu. Ya nanti hasilnya juga ya di situ terus, gitu. Nyambung apa terpaksa ini teh? Ya? Ini terpaksa itu, mau ngomong tentang nggak enak sama temen-temen gitu, iya aja lah. Itu jangan gitu, ya. Ya, makanya tadi
ketika belum nyampe, ya udah terima aja. Beratan, saya masih belum di situ. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti hasilnya ya sama yang tetap kayak kemarin-kemarin, gitu kan? Karena apapun yang dilakukan ya seperti kemarin, gitu. Coba berani untuk mengadakan terobosan-terobosan, gitu kan? Dicoba, nggak bakal mati ini. Iya kan? Dicoba, Pak. Punya duit nih 100 ribunya gitu misalnya, ada anak yatim, kasih semualah, merem gitu, kasih semua. Anak yatim seneng nggak? Oh, seneng kan? Keluar doa nggak kira-kira? Keluar walaupun tidak di mulutnya. Makasih Pak, itu dalam hati. Tuh. Yakin nggak bakal dapatnya 1 juta? Iya, tapi jangan ngitung-ngitung, ngarepin lagi ya kecewa. Mana tad bohong udah. Ya jangan, lepasin aja udah. Badalu, itu namanya badalu anmaskika. Jadi mereka tuh ngasih aja, sementara kita banyak tahanan gitu. Untuk ini, untuk itu, ini, gitu. Nggak yakin gitu. Ya, karena mereka sudah zuhud. Jadi berani. Kalau kita masih latihan, masih proses, mudah-mudahan lulus ya Pak ya. Amin. Amilu lil haqqi. Mereka tuh beramal untuk Allah. Al haqqi ta'ala. Mereka tuh beramal untuk Allah. Makanya tidak ada kecewa. Tad, aku jualan tuh kurang laku. Kira-kira baca apa ya? Sholawat. Deh, aku amalin sholawat. Amalin tuh sholawat 2 tahun gak ada perubahan. Kira-kira shadakallah gak? Ya iya kan? Ustaz gak bener ini. Oh, saya suruh baca sholawat gak ada perubahan apa-apa. Amilul lil haqqi ta'ala. Berikan amal itu untuk Allah, jangan untuk untung. Jangan, nanti Allah yang tahu kapan tepatnya ngasih keuntungan. Gitu. Nyambung tuh? Ya. Makanya di sini kalimat lanjutannya tuh gitu. Amilu lil haqqi ta'ala wa amil ta'anta li ghairi. Diulang itu. Ada taukid. Taukid amilta tuh sudah ada anta, bener nggak? Kenapa dimasukin lagi anta? Iya. Menegaskan amilta, engkau beramal, engkau li ghairihi, selain Allah. Jadi wajar kalau hasilnya nggak sama gitu. Ya, pernah dengar kisah Sunan Kalijaga Pak? Ya, pegang batu jadi apa Pak? Emas. Kalau kita pegang emas jadi duit, dijual. Itu ajib, iya kan? Sunan Kalijaga tuh pegang batu jadi emas. Kalau kita pegang emas malah bawa ke Purwakarta, dijual itu karena butuh setoran itu kan. Wah, istri cemberut, alasannya mah pinjem, pinjem dulu mah kalung sebentar, bentar aja. Itu ngasihnya sambil cemberut itu karena takut dijabel kan. Ya, ini gimana nanti urusannya? Udah gampang lah, bawa. Masya Allah, begitu Pak ya. Ya wajar lah, apa yang kita lakukan. Wa amilta anta li ghairihi. Ya, coba belajar berikutnya. Sallimu al-amra ilaihi. Sallimu. Oh bukan salimu, salamu, maaf. Fi'il madi semua. Salamu, mereka menyerahkan al-amro, segala urusannya, ilaihi, kepada Allah. Sedangkan kita wajadzabtahu, sedangkan kita menentangnya. Nah, kasih ke Allah lama, nggak beres-beres, mendingan diberesin sendiri weh. Nah gitu, coba serahin ke Allah. Gitu. Kita lebih percaya pada kemampuan kita sendiri, sehingga beda perilaku kita dengan orang soleh dulu ya. Salimu al-amro ilaihi, mereka menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah.
sedangkan kita itu menentang. Kalau kayak gini selain ke Allah nggak beres-beres, mendingan dicicil sendiri weh gitu. Nah itu Pak ya, makanya monggo kita percaya bahwa Allah punya kemampuan gitu. Belajar percaya Allah punya kemampuan ya, kemampuan Allah lebih hebat daripada kita. Belajar percaya itu Pak, itu namanya orang Islam, karena orang Islam itu menyerahkan urusannya kepada Allah. Nyambung ya. Nah, mudah-mudahan jadi iktibar Pak ya.